Pemirsa, tim kuasa hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap dugaan terjadinya pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker sudah terjadi sebelum Noel menjabat sebagai Wamenaker. Dalam persidangan terungkap aliran uang pemerasan sertifikasi K3 juga mengalir ke sosok Ibu Menteri. Hal ini terungkap saat kuasa hukum Noel Munarman mengkonfirmasi adanya percakapan sekretaris pribadi mantan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Hayani Rumondang dengan Heri Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan. Meski tidak disebutkan secara detail, terdapat dugaan uang sebesar 50 juta rupiah dalam bentuk mata uang euro mengalir ke sosok Ibu Menteri. Kalau kaitannya dengan pembinaan SDM terhadap pelanggaran dan sebagainya, itu tetap sekjen. Ini percakapan antara Ivoni Dayeona dan saudara Heri Sutanto. Ini saya mau konfirmasi ke Ibu. Assalamualaikum Pak Dir, mohon izin euronya sudah kami terima total 50 juta. Nanti kami serahkan Bu Dirjen ya Pak. Tuh Bu, ininya ya, yang pertama dari Ivonnya. Kemudian Ivon jawab itu kirim lagi ke Heri. Dan kami sampaikan uang tersebut untuk Ibu Menteri. Berarti kan bukan Pak Menteri ini, berarti periode lalu kan. Nah Ibu tahu tidak, atau Ibu, ini karena ini klaimnya si Ivon, apakah Ivon menyampaikan sendiri ke Bu Menteri atau melalui Ibu? Saya sampai saat ini saya tidak ingat Pak, apakah saya menyampaikan, apakah saya terima dan kemudian menyampaikan, karena dari komunikasi tersebut menyebutkan bahwa sorenya Ivon WA lagi bahwa sudah diberikan ke Ibu Dirjen gitu Pak. Jadi saya mohon diingatkan jika memang ya, itu ada tadi. Maka saya itu cuma membacakan saja untuk mengingatkan Pak, saya Ibu. baca juga. Dan kami sampaikan uang tersebut untuk Ibu Menteri. Iya. Iya kan? Berarti praktek ini memang sudah terjadi di periode sebelumnya ya? Praktek pemberian uang, gratifikasi, upeti istilahnya begitu. Sudah ada berarti? Saya tidak tahu, dan sepanjang saya bersama-sama di Binwasnaker, praktek itu tidak pernah saya ketahui Pak. Sementara usai persidangan, Noel menegaskan dari apa yang diungkapkan oleh saksi di persidangan ini membuktikan jika aliran dana hasil pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker mengalir ke Ibu Menteri. Namun mantan relawan Jokowi itu enggan menyebut siapa sosok Ibu Menteri tersebut. Apa? Ya, sidang hari ini JPU menyampaikan bahwa uang tersebut mengalir ke Bu Menteri, bukan ke Pak Menteri dan ke Pak Wamen. Artinya berapa? Artinya bukan ke saya dan juga ke Pak Yasserli, Pak Menteri. Pak Menteri saya orang baik ya. Pak Menteri sekarang orangnya pekerja. Sama halnya dengan saya sebetulnya. Jadi itu bicara tentang fakta persidangan ya. Terus kemudian soal pemerasan-pemerasan yang selama ini dinarasikan ke saya juga tidak terbukti. Karena tidak ada satupun pengusaha yang saya peras. Pemirsa, dugaan aliran uang ke sosok Ibu Menteri terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 disampaikan dalam persidangan. Lalu siapa sosok Ibu Menteri yang dimaksud dan mengapa penting bagi Noel membuka dugaan aliran uang tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan Aziz Yanwar, kuasa hukum Immanuel Ebenezer. Bang Aziz dan Mas Yudi, selamat malam. Malam Mbak Vera. Selamat malam Mbak Vera dan Mas Yudi, selamat malam. Ya, Mas Aziz. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Aziz dulu. Bang Aziz, dari tim kuasa hukum, mengapa sebetulnya penting menilai membuka cat percakapan dugaan aliran uang ke sosok Ibu Menteri ini? Kemudian menanyakan kepada saksi Hayani, mantan Dirjen K3 Kemnaker, mau meyakinkan apa sebetulnya kepada hakim? Ya, yang pertama kita sampaikan dulu bahwa yang ditanyakan oleh kami, oleh tim kuasa hukum dari Bang Noel itu adalah terkait dengan kesaksian yang kemarin memang memberikan saksi, yaitu Ibu Hayani Rumondang. Nah, kemudian di dalam isi percakapan dari handphone yang disita oleh pihak KPK itu ada juga
handphone dari Ivoni Dayuna. Siapa Ivoni Dayuna ini? Ivoni Dayuna ini adalah sekretaris atau admin ya dari beberapa admin. Beliau itu punya 2 admin, yang salah satunya adalah Ivoni Dayuna. Nah, kemudian Ivoni Dayuna ini diambil versi percakapan di handphonenya, itu ada di berita acara pemeriksaan BAP dari Ibu Hayani ini. Ada di nomor 11. Ya, di situ jelas mengatakan yang memang tadi sudah diulas di Metro TV barusan, ada penyebutan dari Ivon dan kami sampaikan uang tersebut untuk Ibu Menteri. Itu ada di nomor 11. Nah, kemudian juga ada lagi kata-kata bahwa amanatnya akan disampaikan amanat Pak dan akan disampaikan amanatnya untuk buat Bu Menteri. Nah, di situ ada juga antara Pak Dirjen yang waktu itu dijabat oleh Heri Sutanto dengan Ivon tadi. Ya. Nah, itu yang mau ditanyakan. Kenapa? Karena beberapa pemeriksaan saksi sebelumnya, ini kan sudah saksi ke-8. Gitu kan. Dari 8 saksi ini, hampir semuanya itu mengatakan bahwa praktek-praktek pemerasan gratifikasi ini sudah terjadi pada kurang lebih 2 periode sebelumnya. Kalau boleh dibilang berarti ada 2 menteri ya yang memang waktu itu terlibat dalam kasus ini. Karena memang Ibu Ivon sendiri ya tadi itu atau atasannya Bu Hayani Rumindang itu menjabat dari 2020 hingga 2024. Tepatnya kalau saya tidak salah antara Agustus atau Oktober 2024 itu selesai. Nah, sedangkan klien kami saja baru diangkat itu, baru menjabat maksud saya, itu kurang lebih medio setelah itu, gitu, atau pas lah gitu kan. Jadi menurut saya kita penting untuk menggali lebih lanjut bahwa memang, oh ya ada satu lagi yang perlu disampaikan bahwa ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa praktek ini di pemeriksaan yang kemarin itu ada 3 saksi menyatakan bahwa praktek ini sudah berhenti sejak 2024 Agustus atau Oktober. Karena memang ada pemeriksaan yang ketat di situ. Nah, artinya sejak klien kami menjabat itu sudah ada, kami sudah berhenti. Nah, justru 2 petunjuk tadi, keterangan dari saksi dan juga BAP dari Ibu Hayani dan saksi-saksi lainnya, menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut terjadi sebelum ya klien kami dan menteri saat ini menjabat dan juga mengemban amanah tersebut. Itu yang perlu kita sampaikan dan kita perlu garis bawahi, Mbak. Jadi itu yang ingin meyakinkan hakim bahwa budaya upeti itu terjadi sebelum Noel menjabat begitu ya. Saya ingin ke Mas Yudi kemudian. Betul. Mas Yudi, perlu tidak sih tim kuasa hukum ini untuk membeberkan siapa sebetulnya sosok Ibu Menteri yang dimaksud? Ya, yang menarik adalah sebenarnya itu kan menjadi fakta persidangan ya. Dan memang ketika dalam suatu kasus berkembang itu merupakan keniscayaan ya. Bukan hanya ansih kasus yang sedang disidangkan kemana-mana. Sebelumnya juga KPK sudah menetapkan tersangka baru ya dalam kasus ini. Dan ini yang menarik bagi saya bahwa apa yang dibacakan di persidangan itu kan sebenarnya adalah BAP ya. Berita acara pemeriksaan, kemudian di dalam BAP itu ada percakapan. Tetapi yang menarik ya, kalau saya penyidiknya, saya pasti akan menanyakan kepada orang tersebut ya ketika di BAP, siapa yang saudara maksud dengan Ibu Menteri? Karena Ibu Menteri itu kan ya walaupun kita sudah paham ya kalau ibu panggilan untuk siapa, kemudian di periode ini kan menteri gitu dan sebagainya, tapi kan dalam hukum kan harus jelas, harus tegas. Saya menarik ini adalah kenapa tidak ditelusuri, dan ini pun juga ada percakapan Ibu Menteri karena penasihat hukum yang kemudian menanyakan. Kalau tidak kan saya nggak tahu Mas apakah kemudian jaksa juga menanyakan hal tersebut. Tapi saya pikir ini adalah fakta persidangan yang harus diungkap oleh KPK. Ya walaupun ya dari awalan ini kan penerimaannya nggak begitu banyak ya dugaannya ya. Hanya sekitar 50 juta. Tetapi ini adalah pintu masuk. Seperti yang saya katakan Mbak Vera ya, bahwa dalam suatu kasus ya itu pasti akan melebar kemana-mana. Dan kita tahu bahwa dugaan KPK dalam kasus ini kan dari tahun 2020 atau 2019 dalam kasus ini berarti panjang, dan uang itu pasti mengalir kemana-mana. Jadi saya pikir
KPK ya juga harus konsisten ya untuk kemudian mengembangkan kasus ini, bukan hanya yang terjadi pada periode ini tapi kabinet ini, tapi juga pada periode yang lalu. Apalagi kan kita tahu Bang Noel kan men-spill ya, mulai dari organisasi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah kewajiban bagi KPK untuk menelusuri semua aliran dana dari para perusahaan-perusahaan yang memberikan uang kepada Bobby dan kawan-kawan ya. Kemudian dari situ kan tentu akan mengalir, karena dalam kasus korupsi Mbak nggak mungkin dimakan sendiri, dan ini kan terbuktinya dimakan ke mana-mana. Kemudian juga yang menarik adalah Jadi Mas ketika temuan ya. Anda melihat bahwa akan ada potensi tersangka baru lagi dengan KPK menelusuri ini? Wah, pasti Mbak. Apalagi kita tahu bahwa ketika Bang Noel oleh teman-teman itu kan istilahnya juga dikasih 3 miliar, itu kan sebenarnya mereka itu sebenarnya sudah mempunyai apa yang dinamakan dengan standar. Ya, standar yang sebenarnya sudah terjadi pada masa sebelumnya. Kan nggak ujuk-ujuk Mbak. Dalam pengalaman saya menangani korupsi, itu ada standarisasi. Si A dapat segini, si B dapat segini, si C dapat segini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sering dikenal ada kode-kode Mbak. Ada kode misalnya ketua RT, ada kode terkait dengan Pak Menteri, Bu Menteri, pokoknya yang orang dua dan sebagainya. Banyak kode-kode seperti itu. Jadi bagi saya kalau KPK serius, KPK bisa menelusuri. Apalagi saya lihat kan ada terdakwa lain kan meminta plea bargain ya. Artinya tentu kalau meminta seperti itu, mengakui perbuatannya, ya harus dong membongkar kepada siapa saja dia memberi. Saya sepakat bahwa ini jangan hanya sampai ke Bang Noel saja, ya, tetapi siapapun yang menikmati aliran dana hasil pemerasan ini juga harus dibuka dan diungkap oleh KPK tanpa peduli apapun jabatannya. Begitu Mbak Vera. Ya, oke. Saya ke Bang Aziz lagi. Bang Aziz, ini kan agar tidak menimbulkan bias di publik gitu ya, karena kita tidak bisa sekedar menafsirkan atau menerka-nerka saja. Siapa sih sebetulnya sosok Bu Menteri yang dimaksud ini? Ya, saya spill sedikit Mbak Vera aja ya. Jadi Ibu Ivon ini adalah staf admin yang pribadi dari salah satu saksi, yaitu Bu Yahyani Romana, yang menjabat Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun Kementerian Ketenagakerjaan 2020 hingga 2024. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Dia menjabat 2020 sampai 2024. Seperti itu. Berarti tentu saja atasan dia yang menjabat pada saat itu yang perlu ya ditelusuri aliran dananya sehubungan dengan chat yang memang diakui oleh Ivon, asisten atau sekretaris dia atau adminnya Ibu Hayani tadi. Ya, Bang Aziz, yang bersangkutan ini sudah pernah diperiksa belum ya sama KPK? Yang bersangkutan siapa? Sosok Bu Menteri yang dimaksud ini? Tentu saja belum. Saya ragu pihak KPK berani untuk mengungkap ya. Ada beberapa hal yang memang sebenarnya kalau tadi Mas Yudi katakan akan lebih optimal, itu tidak dilakukan, yang saya sangat sayangkan. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan Mbak. Pertama terkait dengan di menteri-menteri ini yang memang berbunyi di beberapa BAP lain juga. Nah kemudian yang kedua, kemarin waktu ya persidangan itu terbukti terungkap juga di BAP ya, dan juga di persidangan bahwa ada sosok pegawai dari APH, aparat penegak hukum, yaitu dari kejaksaan, yang memang datang dan beberapa saksi mengatakan ada permintaan uang dari mereka. Itu juga di BAP ada, tapi lagi-lagi berhenti di situ, tidak maksimal. Nah, kemudian juga hal-hal lain yang sehubungan dengan penguasa lain ini menurut saya tidak diungkap seperti itu. Oke. Saya ke Mas Yudi kemudian. Mas Yudi, mengapa kemudian ketika sudah disebut dalam persidangan ini tapi belum juga diperiksa? Menurut Anda apakah KPK harusnya ya tidak perlu waktu lama lagi untuk memeriksa dugaan aliran dana yang jelas ada dalam bukti chat tersebut, apalagi sudah menjadi fakta persidangan? Betul Mbak Vera, sekali lagi bahwa BAP itu kan adalah apa yang diucapkan ya
oleh ataupun yang dialami, didengar ya oleh para saksi ini, yang kemudian ya KPK berkewajiban untuk menelusurinya apakah benar apa yang disampaikan. Kalau tidak benar ya mereka bisa dipidanakan dengan pasal memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan, ya kan, obstruction of justice, bahkan kalau istilahnya mengarahkan kepada peristiwa yang tidak ada atau orang yang tidak menerima. Tapi kembali lagi ketika saya tadi mendengar ada BAP-nya Ibu Menteri, sebenarnya kan dari itu aja saya bisa paham loh, kok kenapa tidak saya kalau misalnya ada kode Mbak ya, ketika saya jadi penyidik misalnya Pak Lurah atau Pak RT, nanti saya di belakangnya ditanyakan siapa yang dimaksud dengan saudara adalah Pak RT, Pak Lurah atau Pak siapa gitu kan. Dari Mas Zaki tadi kan kenapa kemudian tim lawyer di persidangan tidak langsung menyebut nama, saya yakin karena di situ nggak ada gitu kan, padahal harusnya ada gitu kan. Nah dari situ kemudian telusuri, termasuk tadi kalau misalnya ada penegak hukum disebutkan, ya harus kan tinggal ditanya ya siapa yang datang, bagaimana dan sebagainya. Jadi saya pikir untuk kasus ini KPK seperti agak gamang ya untuk kemudian melanjutkan kepada yang lain. Apakah kemudian mereka fokus dulu dan sebagainya. Tapi saya pikir saya pengalaman di KPK pun berbagai macam kasus, walaupun kasusnya masih berjalan, ketika memang ada dugaan pengembangan perkara ya tetap kita istilahnya kita telusuri ya, termasuk tadi memanggil orang-orang yang disebut, karena tidak boleh ada tebang pilih seperti itu Mbak Vera. Oke, saya ke Bang Aziz lagi. Bang Aziz, singkat saja, Noel kan memang membantah begitu ya, melakukan pemerasan atau juga pungutan liar. Tapi dari mana sebetulnya mengetahui ada praktik upeti semacam itu selain dari bukti chat yang sudah dipaparkan dalam persidangan ya? Sejak dulu, dikatakan sejak dulu. Budaya upeti itu sudah ada sejak dulu. Jadi maksudnya melanjutkan budaya itu atau gimana? Nah, saya sebelum menjawab, saya beritahu lagi satu hal. Chat tadi itu terjadi pada tanggal 7 Juni 2022. Jadi bisa dicek siapa Bu Menteri yang menjabat pada 7 Juni 2022 yang lalu. Itu yang saya awali dulu. Kemudian saya jawab lagi, justru ya nanti kita akan sampaikan di persidangan. Bang Noel ini menerima informasi ada praktek-praktek negatif di KPK. Di Kemenaker saat dia menjabat. Kemudian dia mengambil tindakan. Apa itu tindakannya? Yaitu setelah menerima surat protes atau komplain dari Asosiasi K3 terkait maraknya pungutan yang luar biasa ini, ya, yang terus menerus. Nah, itu dia memberikan rekomendasi untuk mencabut, ya, untuk mencabut jabatan atau untuk memindahkan atau untuk memecat atau untuk memberhentikan orang-orang yang memang diduga tersebut. Dia karena bukan kewenangan dia hanya memberikan disposisi. Kewenangannya saat itu ada di menteri kalau saya nggak salah. Nah, kemudian dia memberikan dan waktu itu yang bersangkutan sudah dipindah setelah itu. Nah, artinya saya mau katakan Bang Noel menerima informasi itu, kemudian dia memberikan disposisi, rekomendasinya adalah untuk memindahkan yang bersangkutan, memberi sanksi, dan itu sudah dilakukan dan sudah terjadi. Nah, adapun hal-hal yang tadi terkait dengan gratifikasi segala macam itu tidak terkait dengan kasus ini sebenarnya. Itu yang saya mau sampaikan dan kita akan buktikan nanti persidangan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Aziz dan juga Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.